setia dan selalu menyayangi dalam apapun keadaannya. Tak dapat ku ingkari, hanya kau kekasihku. Undang di tempat ini bersama dengan keluarga besar di kelas ini. Mereka mengucap syukur kepada Tuhan kalau pada hari ini usia perkawinan mereka berada di 50 tahun. Ini semua karena kasih karunia Tuhan. Ini semua karena Tuhan sudah menolong mereka melewati kehidupan di daerah Kristen Maranatha Indonesia. Bapak Pendeta meminta MPK bersama dengan Ibu selamat datang bersama dengan jajaran yang ada, dan hukum tua Desa Ambonera 3 Bapak Niko Uranian bersama jajaran yang ada, selamat datang seluruh hamba-hamba Tuhan dan tamu undangan yang ada. Selamat kita mengikuti ibadah syukur 50 tahun perkawinan. Puji Tuhan. Dan saat ini kita akan mulaikan ibadah kita, kemudian kita semua bangkit berdiri dan selalu menyayangi dalam apapun keadaannya. Tak dapat ku ingkari, hanya kau kekasihku. Dipersatukan Allah, Kristus dan jemaat telah menjadi saksinya. Taat dan dapat dipisahkan oleh apapun juga, sampai maut yang memisahkan kita. Kristus dan jemaat telah menjadi saksinya. Taat dan dapat dipisahkan oleh apapun juga, sampai maut yang memisahkan kita. Sebab apa yang telah dipersatukan Allah, Kristus dan jemaat telah menjadi saksinya. Taat dan dapat dipisahkan oleh apapun juga, sampai maut yang memisahkan kita. Oleh apapun juga, sampai maut yang memisahkan kita. Haleluya. Bersama dengan keluarga waktu minta kami datang di hadapan, menyatakan syukur dan bilang terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih setia Tuhan yang telah menyertai perjalanan kehidupan rumah tangga mereka.
sehingga mereka hari ini boleh mencapai usia rumah tangga yang ke-50 tahun. Sungguh dahsyat, sungguh ajaib Engkau Tuhan. Engkau yang sudah menyatakan kasih dan kemuliaan-Mu di tengah-tengah keluarga ini, dan kami datang bersyukur bersama dalam ibadah syukur pada saat ini. Biar jadilah seturut dengan kehendak-Mu. Lalu hamba habiskan ibadah ucapan syukur ulang tahun pernikahan ke-50 dari keluarga Lumingkewas Lumintang, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Tim Solang, Pihak Esa, yang berkati, dan sebab-sebabnya harus hari ini keluarga ini bersyukur karena Tuhan selalu menolong melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya, karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Katakan, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Mari persembahkan, ku persembahkan, kami mau persembahkan seluruh hidupku. Angkat tangan sama-sama. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap cinta. Nyatakan dari hatimu Bapak Ibu, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Kami mau setia, ku tetap setia. Ya Tuhan, ku tetap setia. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Mari kita doa. Bapa Surgawi, Allah, dalam nama Tuhan Yesus, hati kami bersuka cita. Kami bersyukur buat rahmat dan anugerah Tuhan, buat kebaikan Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan di tengah keluarga besar Lumingkewas Lumintang. Hari ini keluarga ini boleh merayakan 50 tahun usia rumah tangga. Pertolongan dan anugerah Tuhan pemerintah dulu tuh sama kawan. sehingga hari ini kami boleh terkumpul terundang di tempat ini.
untuk bersama-sama dengan keluarga kelas Lumintang memuji dan memuliakan Engkau. Semua perbuatan Tuhan yang besar yang Tuhan boleh kerjakan bagi keluarga ini. Dasar ucapan syukur kami akan mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu, biar pengurapan baru terus atas kami. Secara khusus hamba-Mu, sehingga kami boleh diberkati Tuhan malam hari sore hari. Terima kasih banyak Bapak. Otoritas surgawi menjadi bagian kami. Lalu hati kami terbuka kepada Engkau, kami siap dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Sore hari ini kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kasih setia Tuhan, dan khusus buat keluarga besar Lumintang. Anak-anak cucu-cucu boleh bersyukur kepada Tuhan. Sebab untuk mencapai usia 50 tahun pernikahan itu bukan hal yang mudah. Melewati berbagai fase kehidupan, melewati musim kehidupan, jika bisa mencapai usia 50 tahun pernikahan. Kita saja yang ada di tempat ini, semua menaruh harapan agar supaya kita bisa mencapai usia pernikahan emas, atau yang disebut dengan jubileum emas. Itu usia pernikahan 50. Kadang-kadang orang punya harapan, tapi karena kesehatan. Jadi saya ketemu dengan Niko, masih kelihatan segar di Tuhan. Usia yang ke-73 tahun. Usia pernikahan 50 dalam usia 73 tahun. Saya juga berpikir usia pernikahan saya 28 tahun. Apa saya bisa mencapai untuk usia pernikahan yang ke-50 tahun dalam usia saya 59 tahun. Niko 73 tahun. Kuat sehat dan bisa merayakan lagi untuk pernikahan yang ke-50. Puji Tuhan. Terima kasih buat keluarga yang memberi kepercayaan saya untuk bisa melayani dan firman Tuhan. Jadi, mari saya jemput kita bangkit berdiri. Saya mengajak kita buka di dalam kitab Mazmur 86. Kita akan baca ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Mazmur 86 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya baca untuk kita sekalian. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Silakan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dalam kitab Mazmur 86 adalah Mazmur yang ditulis oleh Daud kurang lebih 3.000 tahun yang lalu. Mazmur 86 mengajarkan kepada setiap orang percaya dua hal. Yang pertama adalah untuk menaruh percaya kepada Tuhan dalam setiap situasi, dalam setiap keadaan. Yang kedua adalah mengakui kebesaran Tuhan dalam kehidupan. Yang pertama, Mazmur 86 mengajarkan kepada orang percaya untuk menaruh percaya kepada Tuhan dalam setiap keadaan, situasi kehidupan ini.
Yang kedua, mengakui kebesaran Tuhan, bahwa Tuhan itu besar. Percaya kepada Tuhan dan akui bahwa Tuhan itu besar. Dalam ayat yang ke-10 di sana dikatakan oleh Daud, engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, engkau sendiri saja Allah. Daud memandang bahwa Tuhan itu besar. Dalam ayat yang ke-10 dikatakan bahwa sebab engkau Tuhan itu besar. Saudara yang diberkati Tuhan, kebesaran Tuhan dalam setiap kehidupan kita itu relatif bagaimana kita memandang kebesaran Tuhan. Kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita bukan saja berlaku tentang peristiwa-peristiwa yang besar, tapi peristiwa-peristiwa yang kecil saja, tetapi itu bermakna dalam setiap langkah kehidupan seseorang, maka itu Tuhan besar bagi dia. Kebesaran Tuhan telah dinyatakan dalam kehidupan keluarga memiliki Rasul Bintang. Itu Tuhan besar. Tuhan sudah memimpin, menuntun rumah tangga sampai usia 50 tahun. Itu karena Tuhan besar. Tetapi kalau memandang bahwa Tuhan itu besar, yang pertama karena dia telah melakukan keajaiban-keajaiban dalam kehidupan. Saudara yang diberkati Tuhan, dalam teks asli, makna kehidupan keajaiban artinya adalah sesuatu yang dilakukan Tuhan di luar prediksi, di luar harapan, di luar perkiraan. Keajaiban artinya, dalam pandangan Raja Daud, artinya adalah apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupannya di luar harapannya, di luar perkiraannya. Sehingga Daud pernah berkata bahwa siapakah hamba-Mu ini? Sehingga Tuhan telah menuntun sampai sejauh ini. Yang sebenarnya dari kata-kata itu bahwa Daud tidak pernah menaruh harapan dia sampai seperti itu. Tidak pernah memprediksi bahwa dia akan mencapai dalam posisi seperti itu. Kebesaran Tuhan yang telah terjadi dalam kehidupan keluarga Lumikewa Lumintang bahwa tidak seorang pun bisa menaruh harapan bahwa saya bisa mencapai usia pernikahan 50 tahun. Dan kalau sampai pada usia itu keajaiban. Itu keajaiban. Jadi keajaiban artinya sesuatu yang Tuhan lakukan dalam kehidupan orang percaya di luar harapan. Kita minta 2, tapi Tuhan kasih 8. Kita minta 10, Tuhan kasih 20. Itu di luar prediksi kita. Di luar harapan kita. Jadi kalau seseorang berada dalam satu keadaan, dan itu dia tidak pernah berpikir dia sampai keadaan seperti itu ajaib. Jadi keajaiban sebenarnya bukan diukur dengan perkara-perkara yang terlalu besar yang Tuhan lakukan. Keajaiban dalam teks ini adalah sesuatu yang Tuhan lakukan di luar harapan kita. Kalau kita bisa ada sampai hari ini suatu keajaiban. Daud pernah berkata bahwa kejadian itu dahsyat dan ajaib. Dari kandungan ibu saja Tuhan telah melakukan keajaiban. Oleh karena itu setiap langkah dan warna kehidupannya itu keajaiban. Itu yang pertama. Daud melihat bahwa Tuhan itu besar karena Tuhan melakukan keajaiban-keajaiban. Begitu juga dengan keluarga Lumikewa Lumintang. Ini keajaiban. Kalau seseorang bisa mencapai usia rumah tangga yang 50 itu keajaiban. Semua kita punya harapan sampai di situ. Tapi apa daya, kesehatan kadang-kadang tidak membuat kita sampai usia 50, 60 saja kita sudah dihadapkan dengan banyak sekali sakit penyakit. Sampai 70, berbagai penyakit mulai menggerogoti kita. Sehingga kadang-kadang kita berpikir apakah bisa sampai ke usia pernikahan. Dan kalau bisa sampai usia pernikahan, ajaib. Itu ajaib. Kita berpikir bisa sampai ke arah itu, tapi kadang-kadang kesehatan. Usia 50 tahun saja ke atas kita sudah digerogoti.
penyakit. Karena yang manusia terbatas. Kita punya keterbatasan. Kita berusaha dengan berbagai kesehatan dan sebagainya. Tapi yang menentukan itu Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kalau bisa mencapai sesuatu yang tidak bisa kita harapkan dan pikirkan, itu ajaib. Oleh karena itu Daud berkata bahwa Tuhan itu besar. Tuhan besar apa? Karena dia melakukan keajaiban di luar perkiraan. Dan seorang pun yang bisa melihat Daud, suatu waktu dia akan duduk menjadi raja. Pernah berpikir sampai situ, dia juga tidak pernah berpikir. Tetapi melewati berbagai fase kehidupan, dan Daud pernah berkata, Tuhan siapa membawa hamba sampai sejauh itu? Itu yang disebut dengan keajaiban. Yang kedua, Tuhan telah menunjukkan. Dalam konteks aslinya artinya Tuhan telah mengarahkan dia, menuntun, membimbing dia, sampai dia bisa mengenal kebenaran dan hidup di dalam kebenaran. Itu keajaiban. Tuhan telah menunjukkan, artinya Tuhan telah membawa dia mengenal kebenaran dan bisa hidup di dalam kebenaran. Berapa banyak orang di luar sana ingin menjadi baik, ingin agar supaya dia bisa melakukan. Tidak bisa. Oleh karena itu orang berkata bahwa keselamatan itu cuma anugerah, cuma kasih karunia. Kalau orang itu bisa bertobat, itu cuma kasih karunia. Dia ingin menjadi baik, karena memang keselamatan itu cuma kasih karunia. Berapa banyak orang itu di penjara dia bisa berubah. Perubahan, pertobatan, keselamatan itu cuma kasih karunia. Daud bicara bahwa Tuhan telah menunjukkan karunia Tuhan buat keluarga yang sudah menerima berkat Tuhan, sudah menerima pertolongan Tuhan. Keluarga Lumingkewas Lumintang mengucap syukur bersama anak-anak dan cucu. Ini adalah anugerah Tuhan yang patut disyukuri secara bersama. Kami bersyukur dan berterima kasih. Dalam rangka ibadah syukuran kami juga sudah memberikan korban persembahan. Diberkati setiap pemberian kami, diberkati usaha kami, diberkati pekerjaan kami. Sebab orang yang menabur pasti akan menuai, akan menerima pengembalian dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan syukur kami, sebagaimana Tuhan telah menolong waktu kami datang perjalanan dari Manado, ketua daerah yang dari Manado boleh ada bersama di Lamongan, bahkan semua para undangan yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Mereka melangkah dari rumah dengan kendaraan roda 4, roda 2, jalan kaki. Kembali sebentar, kami minta penyertaan Tuhan. Lindungi dalam perjalanan, kami akan pulang ke rumah masing-masing. Terima kasih banyak ya Abba ya Bapa. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan. Kami mengucap syukur buat kesehatan yang Tuhan beri buat kami semua. Akhirnya jemaat dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu ke Tuhan. Angkatlah tanganmu dan pulanglah. Tuhan kiranya menyertai, melindungi dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus akan terus memimpin sepanjang malam ini. Besok hingga hari Maranatha, itulah hari kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua, akan datang menjemput para umat-umat Tuhan yang tekun setia sampai akhir dan membawa pada hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga. Maranatha, 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 Maranatha. Tuhan Yesus mau datang, mau datang kembali. Maranatha, Maranatha. Tuhan Yesus mau datang kembali.
Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, sebelum kita datang pada sambutan, saat ini kita akan menyaksikan pemasangan lilin kue ulang tahun perkawinan yang akan dipandu oleh Ibu Ketua Daerah GKB Sulawesi Utara, kami sebut dengan hormat Ibu Pendeta Mika Kindangan STH. Kepada Ibu dipersilakan. Tuhan membuat segala sesuatu indah. Kejadian Tuhan, kebesaran Tuhan boleh dirasakan oleh keluarga Lumengkewas Lumintang pada hari ini, 50 tahun pernikahan. Bersyukur kepada Tuhan, kita terundang bersama-sama dengan keluarga besar yang ada, dan kami mengundang anak-anak dan cucu-cucu untuk mendampingi mama papa, oma opa. Disilakan, diundang untuk berdiri tante dan om. Haleluya. Hari yang penuh sukacita, hari yang berbahagia bagi keluarga besar Lumengkewas Lumintang. Kita menyaksikan tante dan om dalam penampilan yang indah, cantik dan ganteng. Tante dan om di 50 tahun pernikahan. Kami mengundang anak-anak, cucu, Tuhan. 50 tahun yang lalu, tadinya mereka hanya berdua dan dikaruniai 2 anak berempat, dan saat ini kita menyaksikan dalam keluarga besar Lumengkewas Lumintang 10 ya, keluarga besar Lumengkewas Lumintang. Haleluya. Sama-sama kita akan menyaksikan tante dan om akan memasang lilin dengan angka 50 tahun. Maju sedikit, ya, tante dapat. Puji Tuhan, sama-sama kita menyaksikan tante dan om akan memasang lilin 50 tahun dengan kue yang begitu cantik. Mari silakan om dan tante. Tante tolong pegang, om pegangan, sama-sama memasang lilin. Haleluya. Tentunya sampai 50 tahun pernikahan, om dan tante selalu ada cinta dan kasih, saling mencintai satu sama yang lain, saling mengasihi. 50 tahun diwarnai dengan pergumulan-pergumulan yang ada suka dan duka. Namun keluarga bersyukur kalau sampai pada saat ini, dengan kedahsyatan dan keajaiban Tuhan, mereka boleh masuk dalam 50 tahun pernikahan, didampingi dengan anak-anak, anak mantu dan cucu-cucu yang ada. Haleluya. Tolong anak dan cucu mendekat pada mama dan papa untuk sama-sama kita akan menyaksikan mereka keluarga
besar akan meniup lilin bersama. Ya. Puji Tuhan. Dengan hitungan 3, sama-sama keluarga besar akan meniup lilin dengan kemampuan di saat Bapak Ibu berdiri. 1, Tarik nafas. 2, 3. Iya. Puji Tuhan. Mari undangan kita beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Kalau tadi keluarga telah bersaksi lewat pujian, dan saat ini diberikan kesempatan Tante dan Om untuk mengucapkan ucapan syukur kepada Tuhan lewat kesaksian dari Tante dan Om. Karena tadi baru puji-pujian, ya.